Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariani yang sudah memberikan saya kesempatan presentasi di depan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ditugaskan untuk membawakan materi kepada teman-teman yang pada saat ini masih baru pemula, ya, baru gabung dengan mitra bisnis kita adalah Sanghor, dan mungkin juga ada beberapa yang sudah lebih dulu daftar di Sanghor. Jadi judul kita malam ini adalah bagaimana kita mengubah krisis itu menjadi peluang kita. Jadi kalau bicara krisis adalah peluang, itu krisis itu apa? Krisis itu masalah, bukan? Ya. Jadi masalah itu atau krisis itu kalau kita diamkan, kita makin terpuruk, makin hancur, ya. Sama dengan masalah. Kalau Anda punya masalah tapi Anda tidak selesaikan, maka Anda semakin gagal. Tapi kalau Anda punya masalah, Anda buka masalah itu kepada orang lain yang kira-kira dia mampu memecahkan masalah itu, maka masalah itu menjadi peluang, ya. Dengan Anda, ya, kebetulan yang masuk ke TikTok saya adalah teman-teman yang mungkin kurang beruntung, penghasilannya sebulan belum tentu ada penghasilan, tapi ingin berubah, ya. Itu dulu yang penting, ingin berubah. Artinya krisis sudah melanda mungkin Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana krisis itu kita jadikan sebagai peluang untuk kita sukses, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di negara kita bahwa krisis itu sudah sampai ke tingkat PHK, ya. Data menunjukkan bahwa sudah 15.000 orang karyawan perusahaan di Indonesia ini kena PHK. 2024 itu masih kisaran 10 ribuan, ya. Sekarang sudah 15.000. Jadi apa dampaknya? Sudah jelas bahwa ekonomi kita akan terganggu. Kalau yang sudah tidak bekerja sudah pasti sulit, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang masih bekerja pun pasti mempunyai kendala. Gaji kita mungkin beberapa tahun ini, entah 10 tahun, masih tetap aja tidak berubah. Tapi harga untuk pengeluaran kita selalu naik. Tidak ada harga untuk kebutuhan sehari-hari yang turun, ya. Jadi teman-teman juga belum tentu juga punya tabungan. Kadang-kadang sebulan kita minus. Jadi buat teman-teman semuanya, kita sepakat, ya, bahwa krisis yang kita alami saat ini kita akan jadikan peluang. Tadi kita sudah sampaikan bahwa salah satu dampak dari krisis di negara kita ini, ya, Indonesia, pasti ekonomi. Yang pertama adalah kenaikan biaya hidup. Harga barang naik, makan minum meningkat, pendidikan juga makin mahal, biaya pengobatan juga naik. Ya, alhamdulillah kita masih ada BPJS. Nah, semua kebutuhan ini dibarengi dengan gaji kita yang tetap rendah. Ini yang jadi masalah kita semuanya. Kalau kita lihat di berita itu macam-macam, ya, harga serba naik, gelombang harga barang meningkat, beli barang keperluan sekarang ini mahal. Harus bayarnya nggak bisa puluhan ribu, ya, sudah ratusan. Dan sekali bayar bisa jadi 1 juta kita sekali bayar. Kita masuk ke Indomaret, kita masuk ke ini Super Indo, sudah nggak cukup duit 300.000, ya, kalau kita bicara kebutuhan sehari-hari, ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin di daerah angka itu terlalu besar, ya, mungkin 100.000 sudah bisa lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua apa dampaknya? Kalau krisis itu yang pertama, yang kedua adalah kalau tadi kepada kita individu di keluarga, nah yang kedua adalah terhadap masyarakat.
Jadi tadi yang sudah saya katakan di awal, pengangguran itu dengan dia kena PHK makin tinggi dia angka penganggurannya. Dan biasanya dampak dari banyaknya pengangguran itu terjadilah demonstrasi menuntut untuk mereka dipekerjakan. Jadi pasti ujung-ujungnya adalah negara pun yang akan direpotkan. Yang ketiga, krisis ekonomi ini terhadap masyarakat juga tekanan beban hutang dan ketidakstabilan keuangan. Ya, udah pasti bahwa kita saat ini banyak yang mungkin masih punya hutang. Ya, saya juga masih punya hutang. Walaupun sudah bekerja, surat-surat berharga saya ada di bank untuk menyelesaikan setiap bulannya, kita sisihkan untuk membayar hutang. Jadi cicilan mobil, cicilan rumah, ada juga kalau yang menggunakan kartu kredit harus bayar kartu kredit. Dan juga ada yang pengen anaknya sekolah pinjam duit di bank, nah itu juga termasuk dampaknya kita harus bisa membayar itu. Nah yang lebih ini lagi kalau kita sudah gaya hidup kita tinggi, dengan adanya krisis pasti berdampak ya. Gaya hidup kita itu makin besar pengeluarannya karena semakin besar harga-harga yang selalu kita butuhkan. Seperti kita minum kopi di kafe, itu harganya nggak sekecil apa, nggak sebanding dengan yang kalau teman-teman sekarang di rumah atau beli kopi itu paling 3.000 sudah dapat kopi ya. Kalau di kafe paling sedikit Anda beli kopi itu 15.000 ya, udah manis, cuman gaya aja yang keren ya, sambil merokok sambil ngobrol segala macam. Nah itu gaya-gaya kita tuh, dengan krisis ekonomi pasti akan berdampak juga. Nah lalu apa yang dicari dan diperlukan kebanyakan orang dalam keadaan krisis tadi? Udah pasti semuanya pengen cari uang ya. Kalau kita pengen cari duit, cuan ya. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, seluruh lingkungan kita. Jadi di mana-mana pasti kita butuh uang. Bohong ya kalau kita nggak butuh uang. Jadi teman-teman sekalian, saya yakin gabung ke mitra bisnis kita Sanghor adalah tujuan utama Anda mencari uang. Yakin itu kan? Karena Anda nggak tahu produknya itu produk apa. Tapi kalau Anda sudah tahu produknya apa, mungkin uangnya nomor 2. Nomor satunya adalah kesehatan. Karena kesehatan itu lebih mahal dibanding Anda bergaya segala macam. Kekayaan itu nomor 2, tapi kesehatan nomor 1. Anda punya uang banyak, kalau nggak sehat juga percuma ya. Oke. Nah ini biasanya teman-teman kayak sekarang ini nggak punya uang, saya harus ngojek, saya harus kerja lembur kalau yang masih kerja. Kalau yang udah nggak kerja, saya harus ngojek, saya harus kerja di kebun, saya harus jadi pembantu rumah tangga, atau segala macam yang kita akan kerjakan untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi semua itu berdampak karena kita semua butuh uang. Nah untuk itu apakah kita bisa menabung? Belum tentu bisa. Nah pekerjaan-pekerjaan yang kita dapat sekarang banyak nih. Teman-teman belajar TikTok affiliate ya untuk bisnis online supaya bisa mendapatkan uang dari kita promosikan produk orang. Nah tapi itu kan juga beresiko juga. Kalau kita sudah dapat sebagai affiliate TikTok, kita pasarkan laku, yang repotnya kalau permintaannya banyak, produknya nggak ada. Nah, ya, karena kita kan share-nya ke TikTok. TikTok itu bisa menjangkau sampai Malaysia, Singapura segala macam. Kita pasarkan produk A, dia butuh, ternyata sisa barang yang ada di sellernya sudah tidak ada lagi. Nah kita cut, nggak ada lagi kita penghasilan.
karena kita tergantung kepada sellernya. Nah itu yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan tambahan penghasilan setelah kita tidak bekerja untuk mendapatkan cuan ya. Nah tadi apa kesempatan kita, peluang kita apa? Opportunity itu adalah peluang kita untuk mendapatkan uang ya. Kita jadikan masalah tadi, krisis itu kita tukar menjadi peluang. Bagaimana caranya? Nah, di Sanghor ya, teman-teman yang sudah daftar pasti sudah kenal ini dengan konsep bisnis. Itu rencana bisnis kita kopi. Kenapa kopi ya? Kopi itu kan Anda pasti suka. Kalau Anda nggak suka, istri Anda atau suami Anda suka. Jadi keluarga Anda di rumah saya yakin ada yang suka. Bisa jadi 90% suka kopi. Nah, di sini kita dengan rencana bisnis dari PT Sanghor adanya konsepnya 111. Satu itu tadi yang pertama adalah minum. Kopinya ada minum, kalau minum berarti Anda beli ya. Tidak disiapkan. Jadi karena Sanghor ini adalah mitra bisnis kita, produknya dari Sanghor nih, kopinya ada di dia, karena dia adalah pemodal ya, yang mempunyai modal usaha bisnis kita adalah Sanghor, PT Sanghor. Apa yang kita jalankan? Kopi, tapi sebetulnya banyak, bukan hanya kopi. Nah kopi ini kita minum, lalu tugas kita apa? Berbagi cerita, bukan bagi kopi, bagi cerita bahwa kopi yang saya minum ini manfaatnya buat kesehatan saya baik sekali. Ya setelah saya minum kopi yang tadinya kepala saya ini suka pusing atau saya bangun tidur pegal-pegal, ternyata hilang semuanya. Nah itulah yang kita ceritakan kepada orang lain bahwa kopi yang saya minum ini manfaatnya luar biasa. Terus kenapa bisa kita sampaikan ke mereka? Karena ada satu lagi, kopi ini selain sehat juga bisa menghasilkan uang, karena kita mau cari uang kan. Nah jadi kita cari uangnya bagaimana? Setelah kita berbagi, kita cerita bahwa ini kopinya enak, kopi kesehatan, dan juga berpeluang mendapatkan penghasilan. Nah penghasilannya berapa peluangnya? 46 juta per bulan. Mustahil apa tidak? Tidak. Bisa apa tidak? Bisa. Kalau kita niat dan kita mau belajar setiap hari, bukan sebulan sekali. Setiap hari kita harus belajar bagaimana mendapatkan cuan, bagaimana mendapatkan orang yang kita berbagi tadi. Nah, konsepnya 1, minum kopinya. 2, cari orang, ajak mereka untuk minum kopi juga. Ya, pasti kalau dia minum kopi dia beli kan kopinya. Dia minum 1, ternyata keluarganya semua suka. Bisa beli 5 nggak? Bisa. Saya aja waktu diinformasikan oleh Kokusumo suruh minum kopi 1. Setelah saya buka website, saya minum kopinya 3 dus, istri saya 3 dus, jadi saya belinya 6. Buat saya aja sendiri sudah 6 ya. Emang disuruh? Nggak disuruh, saya butuh kopi itu ya. Dan yang kopi yang kemarin saya beli yang harganya lumayan mahal, saya buang. Saya nggak minum kopi lagi. Saya pulang kerja biasanya minum kopi di kafe, paling sedikit 50.000 keluar ya. Sekarang lebih hemat karena saya beli kopi itu 480. Itu kopi 50.000 kali 20 hari udah 1 juta ya. Minum kopi 1 juta. Tapi buat teman-teman mungkin belum sampai ke sana ya, karena saya bandingkan dengan saya ya. Jadi itulah manfaatnya kita berbagi. Baginya pertama ada kesehatan. Saya awalnya kopi tapi saya ngintip yang lain. Nah ini tugas kita, bagaimana tadi bahwa krisis itu
kita bisa jadikan peluang. Kenapa? Udah tahu kita nggak punya duit, disuruh kerja, suruh beli kopi gitu ya. Teman-teman sekalian, bahwa kenapa bisnis Sanghor ini membuat konsepnya dengan kopi? Karena kopi itu kita coba lihat di sini ya. Ini tadi ya saya sudah jelaskan bahwa kita minum 1 box per bulan. Namanya SH Juara Cafe, harganya 160.000. Nah, disinilah dimana kita bisa dapat uang, bahwa Sanghor setiap produknya itu dikasih nilai poin. Nah, kayak kopi ini poinnya 28 poin, 1 dus kopi harganya 160. Nah, kita tuker merek kopi yang biasa kita beli di market lain ya, entah apa namanya ya, entah di warung, entah di supermarket segala macam, Anda tuker. Anda jangan beli sana lagi, beli ke perusahaan Anda sendiri. Karena Sanghor begitu Anda daftar gabung, Anda jadi punya PT, punya perusahaan namanya Sanghor. Dan Anda pada saat di daftar Anda sendirian ya. Nah, sudah seperti itu, baru Anda berbagi cerita tadi yang saya katakan. Nah, setelah cerita itu, setiap orang setelah minum juga punya nilai poin 28. Jadi kalau Anda berdua berarti poin yang Anda ajak 28, poin Anda 56. Nah, itu ya. Jadi dampaknya kalau kita mengajak orang lain, poin dia juga akan bertambah ke kita. Tapi bukan berarti semuanya kita ambil, tidak. Nanti ada hitungan akhirnya. Sanghor ini adil, tidak semuanya dapat ke atas. Orang yang di bawah kita itu sudah kerja keras, dapat nilai poin besar, itu dihargai sekali sama Sanghor ya. Jadi konsepnya teman-teman yang pernah MLM, bahwa MLM di ini menguntungkan offline, itu salah ya, salah besar. Karena itu juga nggak boleh sebetulnya Anda berpikir bahwa kalau sudah bergabung di MLM itu yang paling untung adalah offline, itu salah. Anda akan balik begitu Anda tugasnya adalah membuat proyek ini, mengajak orang. Anda bisa bayangin kalau mereka berpikir bahwa Anda akan menguntungkan diri Anda dengan mengajak orang lain. Gak mungkin kan? Anda pasti dapatnya 0 karena Anda berpikirnya seperti itu. Tapi kalau Anda berpikirnya, saya mau bantu orang di bawah saya untuk berhasil, makanya saya ajari dia bagaimana cara berbisnis. Anda mengajari bagaimana mencari orang, segala macam ya. Nah, kalau itu sudah bisa Anda lakukan, 1 tahun Anda berpotensi mendapatkan uang 46 juta ya. Oke ya, jadi ini yang dikatakan bahwa krisis kita jadikan peluang. Oke ya, karena apa? Karena hanya 160.000, di mana Anda mendapatkan bisnis yang semudah dan semurah ini. Saya kasih contoh ya, kalau Anda sekarang dikasih pekerjaan oleh orang lain ya, di luar Sanghor. Taruhlah Anda bekerja di kantor, Anda menjadi seorang pekerja. Kalau pendidikan Anda sekarang hanya SMA, bekerjanya gajinya berapa kira-kira? Kalau di daerah mungkin paling tinggi 3 juta. Kalau di DKI masih dapat 5.600.000. Sekarang UMP-nya 5.600.000. Kalau daerah bisa jadi 3 juta. Apakah Anda berdiam diri, tidak mengeluarkan biaya? Pasti biaya kan. Dari rumah ke kantor Anda pakai apa? Transportasi kan. Ya, transportasi, biaya kendaraan. Kalau Anda pakai motor, biaya bensin. Bisa jadi 1 hari itu Anda habis 20.000 atau 30.000 untuk transportasi aja pulang pergi. Terus Anda makan siang nggak? Makan siang. Anda minum kopi nggak? Minum kopi. Bisa jadi total biaya yang Anda keluarkan untuk Anda sampai kantor dan pulang lagi ke rumah itu paling kecil 50.000 keluar. Kalau 50.000, kalau Anda bekerjanya sampai 20 hari berarti berapa? 1 juta sudah keluar. 1
juta keluar, itu belum biaya yang lain ya. Biaya yang lain tuh ada beli pulsa, beli kuota segala macam. Bisa jadi 2 juta nggak? Atau lebih dari 3 juta nggak? Ya. Kalau belum disangkutin lagi dengan biaya listrik di rumah, biaya makan anak dan istri, biaya apa lagi macam-macam. Anda biaya sewa rumah, Anda 3 juta, Anda pengeluarannya bisa 4 juta atau 5 juta. Betul nggak? Zaman sekarang sedikit sekali orang bekerja punya uang lebih, kecuali dia pengusahanya. Tapi kalau sebagai pekerja itu biasanya minusnya 5, 10 sampai 20%. Saya juga pernah mengalami itu ya, setiap bulan itu kurang. Apa masalah, solusinya? Saya berhutang. Saya gadekan, saya punya SK, saya gadekan ke bank, dan itu setiap bulan kita dipotong. Bisa bayangin ya, saya yakin semuanya juga seperti itu. Untuk membiayai hidup, dari lubang tutup lubang kalau kita hanya sebagai pegawai. Nah sekarang Anda bayangkan dengan Anda bekerja di Sanghor, Anda tidak perlu ke kantor, tidak perlu menggunakan transportasi, tidak perlu butuh makan siang segala macam, beli bensin ya. Yang Anda keluarkan biaya apa? Biaya minum kopi. Dari 10 biaya yang Anda keluarkan sehari, cuma 1 tuh, minum kopi pagi-pagi, siang atau sore. Mau 2 kali, mau sekali, cukup. Kalau Anda punya duitnya sedikit, sekali aja minum kopinya pagi boleh ya. 160.000, Anda tidak punya biaya-biaya apa lagi. Lebih murah apa lebih mahal? Pasti jauh lebih murah, pasti semua bisa ya. Jadi saya bilang inilah yang dikatakan bahwa peluang untuk Anda sukses tuh ada di sini. Peluang bisnisnya ada di Sanghor. Oke, kalau Anda paham, Anda ketik tuh di kolom chat, saya paham Pak. Atau apa? Kalau Bu Mariani bisa ketiknya 111. Oke, ketik 111. Oke, kita lanjut ya. Nah ini tadi bahwa kenapa kopi itu dapat menjadikan penghasilan kita, pasti Anda mau karena Anda semuanya, kalau saya bilang sih di sini suka kopi semua ya. Tadi tugasnya hanya beralih biaya yang tadi Anda beli kopinya di Indomaret, ya Alfamart, kalau di Indonesia kan gitu kan, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, atau Superindo, atau di warung-warung tradisional. Nah itu Anda tukar, jangan lagi beli mulai bulan ini, jangan lagi beli ke situ, duitnya simpen. Kalau Anda yang agak kesulitan uangnya, kumpulin dulu duitnya. Bulan depan Anda belanjakan kopi 160.000 ke Anda sendiri, bukan ke yang lain, ke perusahaan Anda sendiri ya. Jadi itu sangat mudah sekali, tidak ada yang dirugikan. Anda bukan belinya ke saya, bukan belinya ke Bu Mariani atau Pak Kusuma, Anda belinya ke perusahaan Anda sendiri. Apa yang nggak enaknya ya? Jadi kopinya gampang didapeti karena Anda beli lewatnya website, tidak ada transfer ke offline Anda. Kalau ada yang minta ditransfer, jangan mau, karena ini semuanya sudah sistem. Anda belanjanya ke web supaya Anda dapat hitungan bonusnya. Oke ya. Jadi karena kopi ini sangat disukai dan dikonsumsi oleh orang Indonesia, ternyata di data itu bahwa konsumsi kopi orang Indonesia kelima terbesar di dunia. Jadi pangsa pasar kita yang menjalankan bisnis ini, Anda tahu kan berapa penduduk Indonesia? 280 juta. Nah, kalau sekarang yang sudah terdaftar di Sanghor mungkin baru 0,0 sekian ya. 1 juta 2 juta orang mungkin yang baru masuk ke dalam membernya, mitra bisnisnya Sanghor. Nah, jadi kita nih, Anda semuanya beruntung. Anda dan semuanya itu yang duluan ikut supaya supaya Anda akan ada di atas. Anda mengenal duluan,
Anda suksesnya pasti akan duluan. Tapi bisnis ini bukan berarti yang belakangan suksesnya belakangan. Yang suksesnya duluan ada yang pertama kali mau mulai. Ya, kalau Anda daftarnya 3 bulan yang lalu tapi nggak mulai-mulai, Anda juga belakangan. Ya, mungkin itu ya konsepnya bisnis ini, ya mulai. Nah, kenapa kopi ini memang kopi yang terbaik di dunia? Ya, kenapa? Karena kopinya beda dengan kopi yang kita biasa minum. Kalau kita biasa minum kan kopi biasa, tambah krim, tambah gula. Ya, itu kan Anda supaya nikmat, Anda minumnya pakai gula sama krim. Nah, kalau di Sanghor, kopi yang kita akan jadikan bisnis adalah kopi plus creamer plus satu lagi namanya Lingzi. Lingzi itu bahasa Cinanya, kalau di kita adalah jamur ya. Kalau di ininya namanya apa? Di bahasa di Malaysia atau di Taiwan namanya Ganoderma. Jadi Ganoderma atau jamur itu ini kandungannya adalah sebagai herbal. Ya, kalau kita kenal di sana adalah rajanya herbal itu adalah Ganoderma. Kalau Anda pernah dengar ginseng. Ginseng itu juga kan produk herbal. Nah, ini setara dengan ginseng. Kalau Ganoderma itu sama dengan ginseng kualitasnya. Jadi kalau dibilang kopi terbaik ya karena satu-satunya kopi yang ada di dunia ini yang mengandung Ganoderma. Itulah kopi juara yang akan kita jadikan bisnis kita. Dia biji kopinya itu biji kopi premium yang hanya mengandung 100 gram. Ya, 100 gram kalau kopi biasa kan bisa 300-an. Jadi lebih aman untuk kafeinnya. Lalu creamernya pun beda dengan creamer yang Anda biasa minum di kafe-kafe. Creamernya ini aman buat lambung ya, karena dari nabati. Yang terakhir adalah Ganodermanya tadi. Ganoderma itu adalah untuk imunitas kita dan melindungi bahwa hati kita ini juga akan terlindungi. Kalau Anda mau tahu persis apa itu Ganoderma, Anda bisa browsing di mana-mana, di Google, di YouTube, apa itu Ganoderma. Di Halodoc, Anda coba tanya Halodoc, apa itu Ganoderma, semua bicaranya baik untuk kesehatan, khususnya untuk imunitas dan peredaran darah kita. Ya, makanya banyak testimoni dengan minum kopi juara ini, masalah kesehatannya yang berurusan dengan aliran darah, peredaran darah itu bisa tersembuhkan seperti stroke, jantung, kanker, migrain, ada asam urat, semuanya itu alhamdulillah yang kita lihat testimoninya banyak sekali. Jadi Anda beruntung, Anda dapat bisnis ini bukan bisnis ecek-ecek atau abal-abal ya. Dan perusahaannya juga bukan baru kemarin ya, sudah 38 tahun. Oke. Nah, ini tadi bahwa manfaatnya Esa Juara Cafe itu aman bagi lambung, bisa mengurangi migrain, insomnia, Anda suka nggak pikun ya, mengurangi sembelit. Karena kalau Anda pertama kali minum kopi ini diare ya, saya pertama kali minum saya bingung, wah kok saya kayak orang diare ya, tapi bukan diare, selalu mau buang air kecil, buang air besar, dan pusing juga ya. Pertama kali minum seperti itu reaksinya, ternyata itu detox ya, detox ke dalam tubuh kita yang banyak racunnya dia keluarkan melalui buang air besar maupun buang air kecil. Lalu mengurangi nyeri head, ada lagi detak jantung tidak meningkat, mengurangi kecemasan berlebih, dan gula darah serta tekanan darah tinggi bisa membaik. Jadi ini bukan obat ya, tapi ini adalah membantu untuk pengobatan, bukan obat, karena ini minuman kesehatan ya. Nah, Cafe Juara ini ada dua jenisnya, yang satu 3 in 1 itu pahitnya nggak pahit bener sih sebetulnya karena ada creamernya.
Lalu yang kedua 4-in-1, ini ada rasa manisnya. Nah manisnya pun gulanya gula tebu, aman ya. Untuk yang penderita diabetes minum ini nggak ada masalah. Untuk yang sakit lambung minum yang ini juga nggak ada masalah. Karena tadi creamernya aman buat lambung. Karena ada beberapa teman kita di sini yang nggak pernah minum kopi lagi karena sakit lambung. Begitu mencoba Juara Cafe, ternyata sekarang malah rajin minum kopinya. Mungkin ada ya, kalau ada coba diklik di kolom chat saya Pak. Oke ya, jadi teman-teman semuanya, bahwa bisnis yang kita akan bawakan ini adalah luar biasa. Nah tadi kalau kita bedakan antara kopi kita dengan kopi yang biasa kita minum, itu ada beberapa yang kita lihat. Campuran esen kopinya itu kalau yang biasa, kalau kita biji kopinya adalah premiumnya dari Brazil. Lalu kadar kafeinnya yang biasa itu tinggi, kalau ini hanya rendah, tadi hanya 100 ya. Gulanya itu biasanya tinggi kalau kita minum kopi yang kita belanjakan di kafe-kafe atau di rumah pun kita pakai gula kita, itu kadar gulanya tinggi. Kalau di sini kafe kita ini, kopi kita ini rendah kadar gulanya. Kalau kopi yang biasa sebetulnya memang tidak baik untuk kesehatan dikonsumsi terus menerus. Teman-teman sekalian, kopi kalau ditambah gula itu akan menjadi asam ya. Makanya teman-teman kalau minum kopi pakai gula langsung mules segala macam, itu karena jadi asam dia. Tapi kalau Anda biasa minum, saya dulu minum kopinya pahit, karena kalau saya pakai gula langsung perut saya mules. Nah kalau tanpa gula dia tidak akan jadi asam ya. Makanya banyak anak muda sekarang yang kena diabetes karena gulanya itu tinggi. Di kopi-kopi yang kita biasa beli itu kadar gulanya tinggi. Nah, kalau di Sanghor Cafe, Juara Cafe ini sangat rendah ya, gulanya sangat rendah karena dari tebu, dan ada ganodermanya. Kalau kopi yang lain tidak ada ganodermanya. Nah yang paling penting yang nomor bawah ini yang warna merah. Kalau kita beli kopi di luar itu hanya sebagai pengeluaran. Jadi Anda habis uang Anda, mau habis 50.000 sebulan misalkan sampai 300.000, berarti uang Anda habis. Kalau di bisnis kita, dengan kita mengkonsumsi kopi kesehatan ini, kita bisa membangun penghasilan. Lambat tapi pasti. Tidak langsung Anda kembali tapak tangan. Ya, jangan Anda berpikir bahwa saya ikut di sini Pak Yos, saya besok bulan depan harus dapat duit 10 juta. Ya, nggak ada cerita ya. Jadi kalau mau ikut bisnis ini, jangan berharap 2 atau 3 tahun Anda sudah bisa dapat uang. Kalau Anda hanya berdiam diri, Anda hanya hanya mengajak satu orang 1 bulan. Ya kayak konsep yang ada di piramid, Anda baru dapat uang baru setelah 4 bulan karena Anda hanya satu-satu. Tapi kalau Anda gaspol sehari 1, berarti sebulan sudah 20. Ya kalau Anda 20 itu bisa lompat tuh. Nah kalau semuanya bisa 10 sehari, lebih parah lagi kan, Anda lebih cepat lagi tuh mendapatkan duit. Yang ilmunya Sanghor itu 46 juta bisa jadi 6 bulan atau 7 bulan ya. Jadi semua peluang itu ada di kita. Kita mau jalannya pelan atau mau jalannya cepat. Nah ini ya, Anda tadi saya sudah cerita banyak sedikit ini. Nah kalau lihat di sini bulan keempat Anda baru dapat duit karena sudah menjalankan satu tadi. Anda hanya 1, teman Anda juga cuma 1. Nah, tapi kalau Anda 10, dia 10, dia 10, bisa jadi pada bulan pertama ada dilompat di piramid level keempat ya. Jadi kalau saya baru 3 bulan. Saya baru 3 bulan kan mestinya saya belum dapat apa-apa.
Tapi ternyata saya sudah dapat kisaran sekarang sudah 1,5 ya. Bulan ini mungkin 1,5, sudah masuk di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 bulan. Harusnya saya 7 bulan baru dapat 1,5, tapi karena sedikit saya gaspol juga ya, dan sekarang sudah lumayan. TikTok saya bikin kebanjiran yang mau ikutan, tapi kan belum tentu juga belanja. Kepengennya oke, tapi bergerak mulainya masih mikir lagi ya, karena tadi tidak menangkap bahwa ini adalah peluang untuk Anda sukses. Hanya menangkapnya adalah ini kerjaan apa ya, bisa nggak ya bulan depan saya dapat duit, bulan depan lagi saya dapat duit. Belum ngomongin kerja, harusnya berpikir apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa dapat duit sebesar itu. Jangan bertanya berapa duit dapatnya, tapi apa yang harus saya lakukan. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini semua rumusnya sudah ada di sini. Anda mau dapat berapa? Nah, konsepnya bisnis ini ada 2 nih bonusnya. Supaya Anda mendapatkan bonus, rumusnya ada 2. Anda belanja, Anda dapat nilai poin. Teman-teman Anda di bawah, ya, komunitas Anda juga belanja, mereka masing-masing dapat poin. Bagaimana mendapatkan bonusnya? Bonus, kalau saya sebagai affiliate, bonus saya adalah bonus nilai poin saya ditambah nilai poin seluruh anggota saya. Jadi nilai grupnya ada seperti itu ya. Nah, kalau untuk mendapatkan bonus, kalau kita lihat rumus di sini, angka 400 poin baru dapat bonus 4%. Nah, Anda mengumpulkan kalau kopi bisa mendapatkan angka 400, tinggal 400 dibagi 28 dapatnya berapa orang ya? 200 orang ya. Nah, bisa 200 orang baru Anda bisa dapat 4%. Tinggal Anda berpikir 400 itu sebulan bisa dapat apa enggak ya. Bisa cepat kalau yang belanjanya tidak hanya satu. Tadi tuh kayak saya disuruh Pak Kusumo belinya 1, ternyata saya belinya 9, 10, bahkan saya beli lagi Ganoderma. Itu poin saya nambah, poinnya Pak Kusumo juga nambah. Tapi apakah saya disuruh Pak Kusuma? Tidak. Pak Kusuma, apakah saya menguntungkan Pak Kusuma? Ya bisa jadi, tapi kan saya nggak mikirin Pak Kusuma. Itu sudah rezekinya dia, karena dialah yang menolong saya ya, dari Tuhan. Jadi melalui Pak Kusuma saya ikut di sini. Artinya saya ikut coba, peluang itu saya akan raih. Tapi kalau saya diem aja, saya mikirnya, wah ntar kalau saya belanja yang untung Pak Kusuma, kapan saya mau belanjanya? Kapan saya bisa dapat duit? Sama kayak teman-teman kalau mikirnya misalkan, kalau saya belanja ntar yang untung Pak Yos, nggak usah. Terus kapan Anda mau mulai? Hanya angan-angan Anda mau dapat uang di bisnis ini. Kalau Anda tidak mulai dan Anda berpikirnya bahwa ini menguntungkan affiliate, tidak. Karena jujur saya awalnya kemarin juga bingung. Poin saya sudah hitungannya 16%. Tapi kenapa saya dapatnya tidak full? Kalau hitungan rumus harusnya saya dapat bulan lalu 1,9. Kok saya dapatnya 1,3? Setelah saya cek ke bawah, oh ternyata di bawah saya dapat juga poinnya. Nah, jadi duit yang 16% itu berbagi ya. Itu namanya adil. Jadi walaupun teman saya di bawah itu mendapatkan penghasilan besar, dia nggak rugi karena dia menghasilkan juga. Saya kebagian sedikit. Kalau Anda sudah lebih tinggi dari saya, misalkan saya belanjanya 28 poin, di bawah saya belanjanya bisa 300-500 poin. Nah itu dia bisa lebih besar dari saya ya. Itulah hebatnya Sanghor, dia adil dan dia jujur. Makanya saya tanya Kak Rosa, kenapa Kak Rosa? Oh begitu, oke. Berarti penghasilan ini kita bagi sama, yang bekerja dikasih penghasilan. Tapi kalau yang tidak bekerja cuma diem aja, yang tidak ada bonusnya itu ya. Tapi kalau
bukan berarti Anda tidak belanja itu tidak dapat bonus. Dapat. Kalau Anda sudah bekerja nih, Anda sudah bekerja membangun komunitas, ternyata Anda sudah banyak, teman Anda semua di bawah sudah belanja, dan dia juga mengembangkan ke bawah. Anda lupa nggak belanja bulan ini, Anda komisinya masih dapat, karena Anda punya prestasi di situ membangun komunitas. Gitu ya. Jadi ini bisa dipelajari nanti, dan biasanya belajarnya ya cukup lama. Saya juga pemahamannya sambil jalan, karena saya tidak berpikir dulu bonus, saya pikirin dulu kesehatan ya. Saya sudah beli yang 1,6, saya pengen sehat dulu. Sudah beli 1,6 itu karena saya kebetulan saya masih bekerja, masih mampu. Selama masih mampu, kita manfaatkan buat diri kita dulu sendiri ya. Teman-teman, kalau yang udah punya uang, jangan ngumpulin duit banyak tapi pikir kesehatannya nggak dipikirin. Salah ya. Anda nanti punya duit banyak, Anda sakit, stroke, Anda nggak bisa apa-apa. Sekarang obati dulu masalah kesehatan Anda, baru Anda berpikir cuannya, atau sambil jalan. Saya juga sambil jalan ya. Gitu ya teman-teman sekalian, ini bicara bonusnya. Nah, Anda teorinya macam-macam, ada yang 3x7 ya. Jadi kalau ini Anda ya, saran saya pertama kali Anda gabung, siapa dulu yang didaftarkan? Daftarkan keluarga dulu. Kenapa? Karena keluarga itulah yang akan mendapatkan manfaat setelah kita nggak ada ya. Bisa aja saya pertama istri saya, anak saya daftarkan, dia juga nggak tahu saya daftarkan. Tapi saya sudah taruh di situ di paling atas, di bawah saya. Begitu saya dapat mengajak orang lain, saya taruh dia di bawah anak saya. Nah, nanti kan ini berkembang. Kita nggak tahu siapa yang akan menonjol. Mungkin salah satu menonjol di situ, dia berkembang lebih besar, anak saya kebagian. Walaupun dia tidak bekerja. Nanti kalau dia sudah paham, baru tinggal kita wariskan. Itu teruskan. Nah, dia sudah tinggal jalanin aja sekali gitu. Oke ya, jadi itu bagusnya Songhor. Kita bisa berbagi pada keluarga. Nah, ini caranya seperti ini. Ini konsepnya bisa kita pakai 3x7. 3 dulu anak kita, nah 7 ke bawah, baru kita bikin. Misalkan ini saya, ini anak saya, ini keponakan saya misalkan. Nah 3 ini baru ke bawah ini dibikin 7. Kalau ini sudah penuh semuanya, Anda pindah lagi. Nah, tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Anda sebetulnya bebas saja, karena yang saya perhatikan di sini, bonus itu bukan berarti Anda banyak orang, tapi yang dinilai adalah banyaknya orang belanja. Anda menikmati mengkonsumsi kopinya. Itu yang penting ya. Jadi kalau ini mempengaruhinya adalah untuk nilai prestasi Anda sebagai leader. Kalau bicara uangnya mungkin bebas nih dapat. Tapi kalau Anda membina 3 kaki, itu adalah prestasinya sebagai Anda membangun leader-leader yang bisa bergerak menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke ya, ini jadi rencana 3x7 ini adalah komitmen untuk sukses. Minimal minum 2 box per bulan. Nah, ini dari Songhor. Untuk lebih cepat disarankan 2. Tadi kan 1 ya, sarankan 2. Kalau 2 ini Anda bisa berpotensi 23 juta per bulan kalau yang 2 ini. Jadi selama selama 1 tahun Anda bisa 28 juta per bulan. Kalau 22 ya. Itu sebetulnya tinggal bagaimana kita berkreativitas untuk mendapatkan cuan ya, mendapatkan poin-poin itu. Anda bisa lihat tuh di website ya. Anda bisa atur, oh ini daftarnya ke sini, ini ke sini, ini oh ini yang lebih kuat nih. Misalkan ada 1 orang yang menonjol. Nah, ada orang yang mau gabung tapi dia tidak pandai di dalam webnya segala macam, taruh di bawah dia dan minta dibantu. Yang penting dia mencari orang
Tapi pada saat dia dapat orang itu, daftarkannya ke sini gitu. Ya, ke atasannya yang bisa bantu itu, supaya semuanya jalan, tidak ada yang pinter sendiri gitu ya. Lalu ini sebagai informasi bahwa selain kopi, Sanghor ini memiliki 27 produk, 28 dengan, nah kopinya 2 ya, jadi sebelumnya 27, tapi karena kopinya 2 jadi 28 produk kopi dan produk yang lain. Ada minuman kesehatan, ada bioteknologi, ada minuman, ada produk kecantikan, ada kebersihan maupun pembersihan isi rumah tangga. Jadi semuanya lengkap, sebetulnya kebutuhan kita sehari-hari ada di Sanghor. Jadi kalau kita menguasai web, teman-teman semua yang daftar juga menguasai web, VV Anda akan lebih cepat. Karena kalau semuanya sudah sadar bahwa saya beli di Sanghor, di PT saya sendiri, saya menghasilkan uang. Jadi buat apa saya beli, contohnya saya beli produk kecantikan. Saya beli produk kecantikan di luar jutaan loh, ya. Mau cantik, tapi kita belum tahu itu produknya itu aman atau tidak di dalam kita menggunakan skincare tadi. Kalau ini sudah dijamin ya, karena punya sendiri dan semua bahan-bahannya aman, seperti kopi sudah aman ya. Insya Allah saya juga yakin bahwa produknya semua ini aman buat kesehatan. Ya kan, kalau Anda pengen beralih produk kecantikan Anda ke sini, itu udah luar biasa. Nilai poin Anda sendiri akan nambah. Tadi kan Anda keluar duitnya tuh bisa 1 juta. Kalau orang yang kepengen cantik bisa 1 juta 2 juta kan, skincare itu. Duitnya habis aja tuh kebakar. Tapi kalau di sini mungkin lebih murah. Mungkin dapatnya 500 atau 700. Anda sudah bisa lebih cantik, lebih sehat, lebih berpotensi mendapatkan uang. Nah, itulah yang bisa mempercepat nilai bonus kita setiap bulannya. Itu ada peringkatnya nanti dari elite sampai ke diamond ya. Saya juga belum hafal ya. Itu ya. Jadi teman-teman semuanya, produk ini bisa berpengaruh pada saat kita sudah jalani program itu. Ini contohnya, kalau kita pakai 3x7, ada alternatif yang lain ya. Ada alternatif lain, Anda bisa pakai odol atau green Z namanya, atau pakai yang satu lagi adalah cleaner, purpose cleaner, yang kita bisa gunakan di rumah. Nah, ini sudah dibuatkan settingnya oleh Bu Mariani. Kalau kita pakai CEO Cafe atau Kopi Juara aja, bonus kita itu bisa mencapai 23 juta ya. Tapi ini 2 box. Tapi kalau ditambah lagi sama cleaner sama green Z, masing-masing 2, itu bisa menghasilkan 49 juta selama 1 tahun. Nah, ini sebenarnya bisa dibikin. Kalau kita tahu rumusnya, kita mau dapat berapa, target kita mau dapat berapa, kita bikin simulasi. Kita mau pakai ini, tapi kan sekarang ini kita fokus dulu bagaimana mengajak orang dia mau menggunakan kopi aja dulu, atau yang nggak punya duit sama sekali, suruh dia pakai odol aja. 60.000 nggak mungkin nggak ada, tapi dia sudah mulai berbisnis. Kalau dia pandai bicara, pandai meyakinkan orang, dari dia konsumsi odol dia akan melebar. Dia yang orang yang dikenalkan bisa konsumsi kopi, bisa yang lain-lain ya. Karena dia merasa dia mendapatkan manfaat dari Anda meyakinkan, itu juga bisa berhasil ya. Dari mulai odol, begitu Anda dapat bonus, Anda bisa nambah tuh bulan depan atau 2-3 bulannya Anda udah bisa pakai kopi. Jadi kan tidak ada yang tidak mungkin kan, tinggal mau apa enggak. Oke ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana teknisnya. Anda sudah bisa berhitung. Bagaimanapun yang kita lakukan adalah mau yang 3 jalur, mau yang 6 jalur, mau yang 13 jalur,
Itu bisa ya, bisa disimulasikan. Nah, inilah yang kita pelajari, bahwa produk ini semua itu memiliki nilai poin atau poin value, VV ya. Jadi value poinnya ini yang bisa berdampak kepada bonus yang kita dapatkan di setiap bulannya. Nah, untuk mendapatkan bonus, PV yang paling kecil adalah 400. 400 itu 4%. Nah, kalau ini di rumusnya 4% dikali, nah 3.500 ini adalah nilai 1 poin. Jadi bukan berarti Anda belanja kopi bulan depan dapat 28 kali 3.500, nggak begitu mikirnya ya. Mikirnya adalah Anda kumpulin dulu, Anda dan tim Anda, kalau di jumlah sudah mencapai 400, baru itu mendapatkan bonusnya 4%. 4% dikalikan berapa? 400, karena Anda sudah dapat semua digabung nih, totalnya 400. Oh, roda 400 Anda berhaknya dapat bonus 400 dikali 3.500 dikali 4%, itu angkanya 56.000. Kecil apa kecil? Kecil ya. Kan Anda nggak keluarin duit banyak, cuman beli kopi, dan Anda sudah mendapatkan orang sekian banyak. Terus Anda berkembang, bisa jadi bulan keduanya lompat mendapatkan di poin yang 12% atau yang 16%. Ya, sekarang saya sudah 16% nih. 16% itu kan harusnya 1,7 ya. Tapi tergantung berapa duit saya belanjanya dan teman-teman tim saya berapa. Nah, kisaran segitulah ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau bekerja, mau belajar, semuanya bisa. Ini juga kalau mau menghasilkan tambahan 5-10 juta, semua teknis kreativitas Anda ya, semuanya mau pakai metodenya apa, mau pakai mensos. Nah, sekarang memang ini yang jadi permasalahan, bagaimana caranya mendapatkan komunitas. Nah, sekarang sederhana sekali. Kalau Anda door to door, Anda pasti biayanya lebih besar, karena Anda ngajak orang pergi ke sana ke sini pakai transportasi kan. Belum lagi ajak minum, beli kopi dulu kan. Bisa jadi keluar uangnya cukup lumayan besar. Kalau Anda punya uang lebih, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang angka uangnya, dananya minim, manfaatkan media sosial. Saya yakin Anda semua punya WA group. Nah, WA group itu Anda bisa jadikan alat. Bagaimana caranya? Sekarang kan sudah banyak nih. Anda masuk grup, Anda ada di grup saya kan, tim saya suka nge-share ya. Apa itu Sanghor? Ada slide-slide-nya itu, ada kalimat narasinya, Anda susun. Anda masukkan di awal depan, Anda perkenalkan diri Anda itu siapa. Saya sudah gabung di sini berapa lama, manfaatnya ini. Bisnisnya apa? Tinggal copy paste aja tuh. Anda susun, Anda kirim ke grup Anda. Perkenalkan dengan narasi sebaik mungkin. Resikonya ditolak udah pasti. Ya, kalau resiko misalkan di grup Anda ada 100 orang, Anda share di situ, bisa jadi yang gabung cuma 10. Ya, udah bagus itu 10 mau jadi member Anda. Nah, 10 orang ini kalau dapat 10 orang ini Anda bina dulu nih. Anda ajari bagaimana, terus ajarin lagi dia untuk nge-share ke grup. Dia kan punya grup lagi tuh. Semua yang 10 orang itu punya grup lagi. Kalau masing-masing 10 ini dapat 10 lagi, Anda udah berapa? Udah 100 Anda dapat 1 bulan. Ya. Caranya seperti itu ya, bukan berarti Anda 100 harus dapat. Anda ajari yang 10 orang tadi untuk mendapatkan 10. Berarti sebulan bisa 100 tuh. Kalau udah 100 Anda udah lompat tuh, udah bisa dapat. Nah, kalau 100-nya semua belanja udah 2.800. PV Anda udah 2.800 tuh, bisa bayangin. Dapat duitnya berapa?
udah 12% ya kalau nggak salah. 12% itu berapa duit, udah lumayan ya. Nah tinggal kalau mau pakai WA seperti itu, mau pakai Facebook bisa, mau pakai Instagram bisa, semuanya Anda bisa berkreativitas. Nah kalau Anda yang sudah berani tampil, sudah bisa bicara di muka kamera seperti TikTok, YouTube, itu lebih cepat ya. Anda bagaimana, dan di TikTok juga harus ada triknya. Walaupun Anda pinter memberikan edukasi di dalam TikTok itu ada batasan dan ada ada kebijakan yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau misalkan salah satunya adalah kalau udah bicara kesehatan sama uang, itu biasanya rawan untuk di cut sama si algoritmanya. Pengalaman saya bikin TikTok itu sejak saya daftar dengan Pak Kusuma 3-4 bulan yang lalu. Saya bikin YouTube, saya ikuti materi semua, saya tampilin di TikTok ya. Itu banyak sih yang nge-like, tapi nggak ada yang mau gabung gitu ya, karena dia hanya lihat video saya, tertarik dengan video saya. Saya putar otak, itu belum 1 bulan yang lalu yang saya bikin apa? Saya bikin narasi orang untuk penasaran. Karena saya pelajari TikTok itu yang dia rekomendasikan untuk disebar ke masyarakat TikTok adalah orang yang videonya itu ada reaksi, komentar, ada like, ada komentar, ada dia sharing lagi ke orang lain. Nah itulah yang kenapa saya bikin TikToknya yang terakhir itu jadi viral. Saya buatnya sederhana, saya katakan bahwa kita ambil perasaan orang yang ada di sana. Yang saya tahu kan kita sekarang ini banyak orang yang tidak bekerja dan banyak orang di posisi zona nyaman. Yang saya katakan apa? Anda sadar tidak? Dengan Anda tidak bekerja, Anda merepotkan orang tua Anda, adik Anda, kakak Anda. Nah, kan? Pertanyaan saya selanjutnya, mau sampai kapan Anda seperti itu? Jadi saya tawarkan langsung, kalau Anda mau berubah, Anda ikut dengan mitra bisnis saya. Saya tidak sebutkan Sanghor. Kalau saya sebutkan Sanghor, di-cut sama TikTok. Itulah yang kita pakai trik. Makanya saya bilang Anda ikut gabung. Nah kebetulan saya sudah 1000 member saya bisa bikin menggabungkan WA group, saya sandingkan ke TikTok. Nah jadi inilah keuntungannya kalau kita sudah 1000. Saya affiliate TikTok ya. Saya belanja, saya jualan segala macam barang di TikTok saya. Itu keuntungan saya sudah mencapai 1000 follower. Nah akhirnya saya belajar sama Kusuma. Pak Kusuma itu kok bisa dia pakai WA? Saya tanya, Pak dari mana Pak caranya? Buka di YouTube. Oh iya saya lupa, saya buka di YouTube, ternyata mudah sekali. Akhirnya saya bikin video TikToknya seperti itu. Begitu Anda mungkin ada di sini yang masuk lewat TikTok saya, Anda pasti penasaran karena saya sebutkan di sana apa kalimatnya, peluang bisnis tanpa modal. Itulah yang menjadi daya tarik. Tanpa modal itu artinya pertama kali yang ditanya adalah pada saat masuk ke grup saya adalah tanpa modal seperti apa Pak? Nah ini yang saya harus mampu menjelaskan apa itu pengertian tanpa modal. Tanpa modal itu artinya kalau kita mau berbisnis tentunya harus ada modal kan. Kalau kita tidak ada siapa-siapa, kita butuh yang namanya perusahaan, modal tuh pasti. Produknya itu apa, sistemnya apa, ini semuanya modal namanya, investasi. Nah di Sanghor itu semua dari siapa? Ada di PT Sanghor, modal ini mereka yang punya semuanya. Saya nol, tidak memiliki saham di situ. Ya, itu yang namanya bisnis tanpa modal. Begitu masuk di grup dia tanya lagi, kok saya beli kopi Pak? Nah kan,
Dia berpikir lagi, berarti bapak bohong dong, saya harus pakai modal dong beli kopi. Nah, saya harus jelaskan lagi, sampai Kak Rosa menjelaskan apa itu bisnis tanpa modal. Nah, itulah kalau beli kopi, itu tadi yang saya jelaskan di awal tuh, Anda bekerja pun minum kopi nggak? Minum kopi kan, pagi-pagi minum kopi nggak? Minum kopi. Kopi itu adalah biaya hidup Anda, bukan biayanya Sanghor, enggak. Biaya hidup Anda itu dijadikan untuk bahan Anda berbisnis. Gunakanlah produknya Sanghor supaya karena Anda jadi mitra, Sanghor ada untung, Anda juga dapat untung. Jangan sendirinya mau dapat untung. Orang yang modal gede siapa? Sanghor kan. Jadi itulah yang saya harus jelaskan ke teman-teman di grup saya, apa itu bisnis tanpa modal ya. Setelah jelas, alhamdulillah masih bertahan ya. Tapi belum mulai belanja. Jadi itu sekalian teman-teman sekalian, bahwa kita coba bagaimana untuk memahami konsep bisnisnya. Nah ini yang mungkin selalu ditanyakan oleh teman-teman yang sudah pernah ikut MLM ya, karena biasanya itu yang pertama kali dia tanya di TikTok saya, MLM ya Pak, artinya dia sudah punya pengalaman dengan MLM. Biasanya dia ada yang MLM-nya bangkrut, dianya sudah rugi, sudah keluar banyak, akhirnya kita kena stempel. Saya bilang bukan. Ada yang bilang ini ya Pak, ini Pak, bukan. Saya bilang ini Sanghor. Baru dia akhirnya masuk tuh apa itu Sanghor. Ya setiap hari dengan TikTok saya ya teman-teman sekalian, saya setiap hari kurang lebih 50 sampai 100 orang yang saya harus jawab, yang saya harus dorong ke WA group gitu. Nah di sini sistemnya memang MLM, tapi ada bedanya tadi. Kita biaya pertama tidak ada, Anda mau daftar gratis ya. Kalau sudah habis vouchernya, biasanya daftar pun hanya 18.000. Lalu yang kedua, hitungannya adalah tadi yang sudah saya jelaskan, poin. Setiap produk punya poin. Omsetnya omset tim ya. Jadi kita bukan sendiri, tim kita. Kalau semakin banyak tim yang berbelanja, itulah poin kita yang membuat jadi bonusnya besar. Dan poin ini akumulasinya 30 hari. Nah teman-teman sekalian, Sanghor itu akan membayar bonus kita setiap tanggal 10, dan itu dilunaskan semua, kecuali ada yang belum mencantumkan nomor rekeningnya ya. Dia tidak punya hutang dengan semua mitra bisnisnya. Setiap bulan tanggal 10 dibayar lunas. Anda mau dapat 10.000 kayak 50.000 atau sampai 100-an juta dibayar langsung oleh Sanghor. Itu hebatnya Sanghor. Dan hitungan poinnya juga tanpa batas, tidak hanya 48 juta ya. Kalau kita lihat testimoni 5 bulan udah yang dapat 100 juta, karena dia gaspol dan dia sudah tahu triknya seperti apa. Nah di sini juga downline juga bisa take off overtake upline-nya, artinya dia bisa melebihi dari upline-nya tadi yang saya contohkan. Karena saya hanya belanja 28 poin, di bawah mendapatkan, di bawah leader saya ini mendapatkan poin sampai 718 atau 2000 poin. Ini berhak mendapatkan yang lebih besar ya. Itulah adilnya Sanghor. Lalu tidak ada kewajiban kita belanja. Artinya kalau di MLM lain mungkin Anda harus tutup poin tuh, 1 bulan harus belanja 500.000 atau kadang 1 juta. Kalau ini enggak ya, kita lupa belanja aja masih dapat poin, apalagi kita belanja gitu. Dan yang paling penting adalah harga produknya semuanya terjangkau ya. Kalau saya lihat Sanghor ini tidak menaikkan produk jadi tinggi untuk membayar kita, enggak. Dia kayaknya produknya itu harganya harga yang standar, naikinnya sedikit gitu. Karena memang kita juga komisinya nggak banyak sebetulnya.
tapi pasti kalau yang di sana harga normalnya di tempat lain misalkan harga 100.000 dia bikin 200-300.000. Nah keuntungan ini yang diambil karena dia juga tidak punya perusahaan sendiri untuk memproduksi. Nah kalau Sanghor ini semuanya dia bikin produknya di dalam satu atap, produksinya dia semua dari situ ya. Oke ya, jadi ini kita sudah pelajari tadi bahwa yang jelas Sanghor ini produknya baik, kualitasnya baik, dan bisnisnya juga sehat ya. Tidak ada yang nakal, tidak ada kita membodoh-bodohi bawah ya. Semuanya adil. Lalu ini sedikit saya cerita mengenai Sanghor. Sanghor itu ada di 7 negara: Taiwan, Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Indonesia, sama Myanmar. Indonesia sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun ya. 20 tahun kita baru kenalnya setahun juga belum. Ini lokasinya di Indonesia ada 6 tempat. 6 tempat itu ada di mana aja? Di Medan, ada Pekanbaru, ada Tanjung Balai, ada Pulau Batam, ada di pusat distribusi Palembang, dan yang satu lagi di Jakarta. Itu yang Sanghor Indonesianya ada di Jakarta. Apa sih keunggulannya Sanghor? Tadi saya sudah jelaskan bahwa dia sudah 38 tahun ya. Dan jalur produksi satu atap satu-satunya di Indonesia, di dunia. Tadi yang saya bilang bahwa dia punya taman bioteknologinya Ganoderma, jadi semua dia buat. Dia ada pabriknya, dan dia juga teknologinya untuk biologinya sama efektivitas telah dikonfirmasi oleh laboratorium. Nah, sertifikatnya pun sudah ISO ya, sudah sertifikat halal, sudah BPOM untuk Indonesia sama di AFRI ya. Lalu mengandung semua bahan fungsional, utamanya ada Ganoderma. Jadi hampir semua produknya mengandung Ganoderma. Ganoderma apa? Rajanya herbal ya. Cocok untuk penggunaan jangka panjang oleh untuk seluruh keluarga. Jadi mau dari anak kita sampai orang tua itu bisa menggunakan Ganoderma sesuai dengan nilai kadarnya, berapa besar Ganoderma yang bisa dikonsumsi. Ini akreditasinya sudah ISO, sudah Yunkin Ganodermanya. Lalu akreditasinya untuk Lingzi sudah dipatenkan di USA. Nah, di Indonesia sudah menjadi anggota AFLI. AFLI itu anggota pengusaha layak ya, langsung Indonesia. Jadi asosiasi penjual ya, pengusaha penjualan langsung Indonesia. Jadi kita udah boleh, Sanghor sudah boleh, produknya sudah boleh dijual di Indonesia. Dan yang paling penting adalah ini BPOM. Bicara kesehatan harus ada BPOM. Nah, yang suka ditanyakan adalah sebagai seorang muslim halal atau enggak. Ya, sudah jelas di sini sertifikatnya halal ya, jadi aman untuk kita konsumsi. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa jelas bagaimana bisnisnya berjalan, ini beberapa testimoni pendapatan yang mungkin bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk bergerak terus di dalam bisnis Sanghor ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman sekalian, ada yang dari Malaysia sama yang dari Indonesia. Contohnya siapanya? Ini banyak ya. Kalau kita lihat sini ngiri juga kita ya. Baru beberapa bulan sudah ada yang 20 juta,
sudah ada macam-macam nih. Ini 6 juta berapa bulan. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya bukan bohong ya, bahwa semua pasti. Nah, tuh lihat. Dari 66.000 di bulan pertama, bulan kedua 588, bulan ketiga langsung 7 juta ya. Bulan kelima nih 7 juta. Ini bulan ketiga ini 3 1,8, 4 3,5, bulan kelima 7 juta, bulan keenamnya sudah 10 juta ya. Artinya kita lihat bahwa ini bisa untuk dijadikan peluang. Yang tadi krisis kita bisa jadikan peluang, kita rubah sepanjang kita mau belajar. Nah, ini lagi dari mulai bulan Maret, pokoknya keren lah teman-teman kita yang sudah berhasil. Nah, ini bonusnya Pak Bambang sudah 12 juta. Ini masuk ke bulan keberapa ya? 5. Bonus kepemimpinannya 5. Jadi sudah dapat udah dapat bonus. Selain bonus prestasi juga dapat bonus kepemimpinan. Ini Pak Bambang sudah membawa beberapa anggotanya menjadi elit. Udah dapat nih 1 elit, dia dapat bonusnya 4,2. Jadi kalau teman-teman sekarang nanti ini setelah menjalankan sekian lama, Anda membina bawahan Anda dan dia jadi elit, Anda dapat bonus lagi. Ini kan kalau kita lihat sini sampai elit itu 13 elit itu ada bonusnya juga. Nah, jadi kalau dari prestasi dia hanya 9 juta. Sementara karena dapat bonus kepemimpinan dia dapatnya 13 juta. Ya, inilah prestasi yang dilakukan oleh Bambang, dihargai oleh Sanghor. Anda sudah membangun timnya berhasil, Anda dihargai 4 juta. Satu elit dikasih 4 juta rupiah. Nah, ini beberapa bonus 3 bulan pertama. Ada yang dari namanya Eri, pertama 1,7, 5 juta sampai 89. Yang dari Lampung 200.000, Septembernya 2,2, Oktobernya udah 5 juta. Hidayat dari Tuban 8.600, 1.500.000 dan 2 juta. Tirta, Pak Tirta ini dari 2023 nya 0, September 400, Oktobernya 6.200.000. Nah, terus ini kesaksian untuk penghasilan anggota Indonesia terbukti hanya 8 bulan 44 juta. Nah, kalau teorinya kan 46 itu 12 bulan, ini 8 bulan sudah 44. Dan juga ini mutasi buktinya bahwa sudah langsung ditransfer ke rekeningnya. Nah, ini yang tadi kita bilang Pak Tirta itu sekarang sudah 65 juta ya, 11 bulan menjalankan Sanghor 65 juta, melewati konsepnya 111 46 juta 12 bulan. Ini 11 bulan 65 juta. Ini Pak Rusli bulan Juni 2024. Ini testimoninya, ini kalau nggak salah Bu Mariani punya ya. Bu Mariani apa siapa gitu ya. Pokoknya ini sudah leadernya, sudah diamond nih pasangannya. Oke. Dari 23 juta 20 45 bulan Juninya ada 100. Berapa bulan itu? Hanya 6 bulan sudah mendapatkan 111 juta. Luar biasa ini Bu Mariani. Nah, ini 43 juta di bulan ke-9. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, jangan dibikin pusing ya, tapi kita bikin ini sebagai motivasi kita untuk kita bisa mencapai seperti mereka. Nah, ini yang kemarin saya juga ikuti seminarnya di Jakarta,
Ibu Jenes ya, Ibu Jenes Gan ini memang dia sudah lama nih, dari 2009 sampai sekarang 16 tahun dia sudah mencapai triple diamond. Nah, penghasilannya berapa? 480 juta. Anda mau nggak? Kalau mau, ketik aja mau di situ ya. Oke. Nah, ini data Sanghor sudah mengubah kehidupan lewat lebih 700 pasangan diamond selama 38 tahun dan sebanyak 23 triliun ya telah ditagihkan, udah diberikan dari PT Sanghor 23 triliun kepada seluruh mitra bisnisnya. Ada Indonesia nggak ya? Ada kalau masalah di sini ya, karena yang kecil kita mesti lihat semua. Oke, apakah Anda siap setelah melihat presentasi saya tadi? Pilihannya ada dua. Anda mau jadi penonton atau mau jadi pemain. Kalau penonton ya cukup Anda menonton semua orang-orang sukses di Sanghor. Anda nggak usah mulai, Anda ikuti aja terus presentasi dan Anda hanya melihat penonton, keren ya. Atau Anda mau jadi pemain. Kalau Anda jadi pemain adalah Anda mulai dari yang kecil. Dari 160.000 Anda mulai, Anda akan capai ratusan juta di kemudian hari. Jadi mau jadi konsumen, Anda sambil minum kopi, Anda menonton orang sukses, atau Anda menjadi prosumer, pebisnis. Anda minum kopi sambil Anda jalankan bisnisnya. Anda pilih yang mana? Ketik di kolom komentar. Oke, jika Anda setuju menjadi prosumer, mulai besok Anda lakukan bisnisnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya sarankan pelajari websitenya. Setelah Anda didaftar, Anda login, Anda pelajari dengan tuntas websitenya itu. Anda uji coba terus. Nah, setelah dipelajari, minimal yang Anda kuasai adalah bagaimana cara mendaftarkan orang. Karena Anda tugasnya adalah membangun komunitas. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara Anda belanja. Ada tuh di situ menu belanjanya bagaimana sampai Anda membayar itu. Yang ketiga, bagaimana Anda mengetahui untuk menempatkan level di masing-masing orang pada saat Anda setelah mendaftarkan tadi. Begitu Anda terima orang baru, Anda akan tahu kan siapa sponsornya. Tidak harus Anda semua. Kalau Anda semua berarti nanti sepanjang itu di bawah Anda semua. Kan konsepnya 3x7. 3 orang dulu keluarga Anda, baru ke bawahnya nih. Nah, bagaimana supaya bisa tahu si A ada sponsornya adalah anak saya? Saya harus buka di dalam webnya itu, anak saya itu nomor distributornya berapa. Nah, itulah yang akan dicantumkan pada saat saya mendaftarkan orang. Saya letakkan di bawah anak saya. Di bawahnya ada sponsor. Nah, sponsornya adalah anak saya, nomor distributornya. Seperti itu ya. Itu dulu yang Anda kuasai itu websitenya. Karena setelah Anda kuasai, Anda beli produknya. Anda beli, Anda susun, Anda nikmati, Anda bikin cerita. Bikin dulu materi-materi yang ada setelah Anda dapatkan, baik dari tim di atas Anda memberikan edukasi atau melalui Zoom ini. Materi itu Anda kumpulkan Anda susun dijadikan untuk bahan edukasi atau bahan Anda cerita. Minimal Anda bercerita bahwa manfaat kopinya apa. Nah, misalkan kalau Anda namanya apa nih? Offline, Anda akan bercerita ke teman Anda, misalkan di kantor atau di tempat Anda biasa nongkrong di warung kopi, ya Anda bicara di situ. Saya punya kopi luar biasa. Saya sudah gunakan ini, ternyata keluhan kesehatan saya menghilang. Anda mau coba nggak? Kalau mau coba, ini nggak ada yang jual nih. Kalau mau belinya
di sana Sanghor, Anda harus jadi member dulu. Harganya terjangkau, hanya 160.000. Nah, seperti itu Anda cerita. Baru Anda keluarkan ilmunya. Lalu ditanya bisnisnya seperti apa? Bisnisnya seperti ini nih. Saya pernah ngasih, Pak Kusumo pernah kasih. Anda tata semuanya dari mulai apa itu Sanghor, produknya apa, terus sampai bisnisnya bagaimana, sampai cara mendapatkan uang yang tadi itu yang sudah saya jelaskan. Anda susun lagi, karena ini nanti materinya dikasih ya. Nah, itu tugas Anda cari member Anda atau Anda ajak orang sebanyak-banyaknya. Tadi kita sudah cerita 10 orang misalkan, 10 orangnya ajarin supaya dia dapat 10 lagi. Nah, Anda itu namanya ngegas. Nah, itu ya. Atau Anda manfaatkan media sosial, mau TikTok mau yang lain silakan, dan ikuti grup ya kalau Anda sudah mau serius. Karena kita ini 2 kali seminggu ada edukasi melalui Zoom. Anda ikuti bagaimana ada yang ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita, untuk kita lebih cepat mendapatkan kemajuan, meningkatkan komunitas seperti itu ya. Sampai itu kita bisa menjadi seorang pemimpin. Karena Anda pada saat daftar Anda sudah jadi pemimpin sendirian kan. Anda harus mencari bawahan Anda. Nah, leader itu timbul kalau Anda selalu belajar ngomong, belajar tampil, belajar memberikan edukasi. Itu rumusnya. Kalau Anda cuma teorinya, iya Pak saya paham, tapi tidak memulai, nggak ada hasilnya ya. Oke, jadi kita raih mimpi bersama bahwa krisis menjadi peluang bisnis adalah ini, Sanghor ya. Kita kesehatan kita lebih baik, waktu juga lebih bebas. Kalau Anda sudah mempunyai penghasilan tadi sampai puluhan juta, Anda mau kapan aja, mau kerja dimanapun bebas ya. Mau dapat duit berapa bebas ya. Kalau Anda jadi pegawai ya udah mentok 5 juta sebulan sampai 10 tahun 20 tahun. Kalau ini 1 tahun Anda kerja keras untuk menghasilkan tahun-tahun berikutnya. Makanya kuncinya di 1 tahun nih. 1 tahun Anda benar-benar membangun komunitas sebanyak-banyaknya. Begitu ketemu 1 tahun, orang-orang di bawah Anda akan begini semuanya ya. Yakin? Nah, saya belum, tapi saya sudah bayangkan itu di tahun pertama. Kalau saya sudah bisa membantu tim-tim saya berkembang, dia akan berkembang lagi ya. Kita sama-sama berdoa bahwa itu kita bisa tuju diamond seperti Ibu Mariani. Oke ya, saya rasa itu dari saya. Mohon maaf bila saya menyampaikannya terlalu bertele-tele atau kurang dipahami. Mumpung ada Bu Mariana dan Pak Kusumo, saya akan minta bantuan kalau saya tidak bisa menjawab. Terima kasih. Sukses buat Anda, sukses buat kita semua. Salam kebermanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.